Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Arsenio Payung dengan NPM 217051116. Di sini saya akan membuat video penjelasan video tentang konversi epsilon NFA to DFA to NFA. Ya, konversi epsilon NFA ke NFA. Jadi di sini ada pertama definisi. Pada mesin NFA dimungkinkan untuk berpindah kedudukan state secara seketika atau spontaneously, dengan kata lain tanpa menerima simbol masukan atau input. Mekanisme ini membuat suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Untuk itu dibuatlah untai kosong untuk menggantikan nilai masukan untai kosong itu. Disimbolkan dengan ini simbolnya, atau epsilon, yaitu empty. Lalu di sini ada epsilon closure, himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Setiap state memiliki closure menuju ke state itu sendiri. Di sini ada gambar 4.1. Di sini kita kalau ingin mencari epsilon closure itu di relasi yang epsilon ini epsilon ya. Karena saya tidak tahu untuk membuat logonya, simbolnya seperti apa, tidak bisa di-copy juga di FSM Designer, sehingga saya membuat begini epsilonnya. Oke, lanjut. Kita cari dulu epsilon closure Q0. Nah, kan sini dia ada relasi epsilonnya ke Q1. Jadi udah dipastikan Q1 epsilonnya. Lalu di Q0 ini logikanya gini. Jika Q0 ini tidak ada input sama sekali, maka dia akan tetap di situ kan. Maka dia akan maka dia akan memanggil diri sendiri gitu. Sehingga di sini saya tulis Q0 dan Q1. Selanjutnya epsilon closure Q1. Nah, di sini dia tidak ada relasi epsilon, jadi satu-satu relasi yaitu ke Q2, yaitu dengan harus ada input B. Jadi ya, tidak bisa, maka saya tulis ini hanya state Q1 doang. Selanjutnya closure Q2 itu ada ke Q0, dan di sini juga Q0 ke Q1. Nah, jadi di sini kita tulis Q0, Q1 dan Q2. Q2 memanggil diri sendiri, Q0. Lalu di Q0 ini dia ada epsilon lagi ke Q1. Jadi ya saya buat berurutan juga Q0, Q1 dan Q2. Nah, di sini ada langkah-langkah mengubah epsilon NFA menjadi NFA. Yang pertama itu buat tabel transisi epsilon NFA. Tentukan closure-nya untuk step state. Carilah step fungsi transisi hasil perubahan dari epsilon NFA ke NFA. Di sini ada transisi baru, di mana dalam kurung ini ada state, input sama dengan closure dalam kurung lagi. Di sini maksudnya transisi dari closure state tadi, yaitu di sini ada state dan inputan masukannya apa. Selanjutnya di sini buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil langkah ketiga. Oke. Dan yang kelima itu tentukan state akhirnya. Nah, di sini final state yang baru sama dengan final state digabung state di mana closure state tadi itu beririsan dengan final state. Itu tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, yang terakhir itu buat diagram dari tabel transisi hasil dari langkah 4. Oke, kita langsung contoh saja. Sini ada diagram epsilon NFA yang tadi juga contohnya. Di sini kita buat tabel transisi terlebih dahulu ya. Ini saya buat dalam kurung gini, ini maksudnya state awal dan state akhir. Q0 sudah pasti state awal ya. Jadi ini adalah state akhir gitu. Nah,
Kita lihat di diagramnya ini, Q0, kalau kita input A, dia balik ke diri sendiri. Jadi Q0 input A, Q0, oke. Kalau kita input B, tidak ada input B, sehingga di sini himpunan kosong. Dan epsilonnya ada di sini ya, Q1. Selanjutnya di Q1 itu, kalau kita input A, tidak ada ya, jadinya himpunan kosong. Kalau kita input B, dia ke Q2. Dan epsilonnya juga himpunan kosong yang tidak ada ini. Selanjutnya ke Q2 kita. Q2 kalau kita input A, tidak ada ya, himpunan kosong. Nah, dia input B, kembali ke diri sendiri, yaitu Q2. Dan epsilonnya itu ke Q0. Oke ya. Kita selanjutnya, yang kedua itu kita buat enclosure-nya. Nah, enclosure Q0, yang seperti tadi juga, diri sendiri, dan Q1. Lalu enclosure Q1, dia hanya diri sendiri. Tidak ada epsilon lainnya. Nah, enclosure Q2, dia ke Q0, Q1, dan dirinya sendiri, Q2. Oke, next. Di sini kita penyelesaiannya, langkah ketiga. Untuk membuat transisi barunya, jadi kita perlu ini. Dimana state dalam kurung itu state, input, sama dengan enclosure, dimana transaksi enclosure tadi itu dalam state itu, dan di sini ada input masukan. Jadi langsung kayak ke sini ya. Kita cek satu persatu. Q0 input A yang pertama. Q0 input A itu sama dengan ya, ini kita masukkan kembali rumusnya. Enclosure dalam kurung enclosure Q0, state ini kan state awal tadi kan, Q0 koma inputan yaitu A sama dengan enclosure. Di sini enclosure Q0 tadi apa? Kalau kita coba lagi deh. Enclosure epsilon closure Q0 itu adalah Q0 Q1. Kita tulis Q0 Q1, koma inputannya A. Oke, next. Enclosure Q0 Q1 inputan A itu apa? Di Q0 ini Q1. Kita input A, dia ke Q0. Q1 kita input A, himpunan kosong, sehingga kita tulis Q0 saja. Di sini kita tulis Q0. Selanjutnya enclosure Q0 itu kita lihat di sini, yaitu Q0 Q1. Oke. Selanjutnya kita buat Q0, B. Maksudnya itu adalah state Q0, kita inputkan B. Sama juga rumusnya seperti ini. Enclosure dalam kurung enclosure Q0, inputan B. Sama dengan di sini enclosure Q0, kita lihat lagi Q0, Q1 kan. Kita tulis Q0, Q1, inputan B. Kita cek lagi di tabel transisi. Q0, Q1 ini input B apa? Q0, Q1 input B ini ya. Q0 input B itu himpunan kosong. Q1 input B itu Q2. Sehingga kita tulis Q2 di sini. Sama dengan enclosure Q2 apa? Nah, Q0, Q1, Q2. Kita tulis di sini. Q0, Q1, Q2. X. Selanjutnya kita cek Q1-nya. Q1 input A. Ini ya. Di sini enclosure Q1 input A. Enclosure Q1 apa? Nah, di sini enclosure Q1 adalah Q1, inputan A. Kita cek Q1 input A itu himpunan kosong. Jadi enclosure himpunan kosong itu himpunan kosong. Oke, next di sini Q1 input B. Q1 input B ini ya. Nah, di sini enclosure Q1 itu adalah Q1 itu sendiri. Lalu kita inputkan B, kita lihat Q1 input B itu adalah Q2. Enclosure Q2-nya itu di sini Q0, Q1, Q2. Oke. Next, terakhir
Kita cek state terakhir itu yaitu Q2 input A. Kita lihat sini closure Q2 itu apa? Q0, Q1, Q2 input A. Kita cek semua. Kalau input A itu apa? Q0 input A itu adalah Q0. Q1 input A itu inputan kosong, Q2 input A inputan kosong. Sehingga kita tulis hanya Q0 saja. Closure Q0 adalah Q0, Q1. Next di sini step terakhir itu Q2 input B. Kita lihat closure Q2 itu apa? Di sini oh ini dia. Closure Q2 itu Q0, Q1, Q2. Kita inputkan B, kita lihat Q0 input B inputan kosong, Q1 input B Q2, Q2 input B Q2. Sehingga kita tulis Q2 saja. Closure Q2 adalah Q0, Q1, Q2. Next. Langkah keempat itu buat tabel transisi baru berdasarkan hasil langkah ketiga. Ini adalah tabel transisi barunya ya. Sesuai dengan yang kita dapat tadi nih. Transisi baru nih. Sesuai dengan yang ini tadi kita dapat. Sehingga di sini dia Q0 input A adalah Q0 Q1. Q0 input B Q0 Q1 Q2. Q1 input A inputan kosong. Q1 input B Q0 Q1 Q2. Q2 input A itu Q0 Q1. Q2 input B Q0 Q1 Q2. Lalu langkah kelima tentukan final state-nya. Di sini sudah ada rumusnya ya. Final state sama dengan final state digabung, di mana state itu closure state-nya itu beririsan dengan final state, yaitu tidak sama dengan himpunan kosong. Kita lihat di sini. Final state-nya di mana kan Q0. Lalu kita gabung dengan state yang beririsan dengan final state. Kita lihat lagi di sini nih. Nah, Q2 epsilon itu yang beririsan dengan state awal, yaitu state awal kan Q0. Kita lihat ini. State yang beririsan dengan Q0 itu adalah Q2 epsilonnya. Ya kan? Q0. Q0 itu ada di state Q2. Sehingga kita tulis di sini Q0 gabung Q2. Sehingga final state-nya itu Q0 dan Q2. Next. Nah, di sini dia ada dua final state jadinya. Maaf, di sini saya rubah dulu. Di sini jadinya final state juga ya. Oke. Di sini diagramnya sesuai dengan tabel transisi yang baru tadi. Dan final state-nya itu kita dapat Q0 dan Q2. Kita cek. Q0 input A itu dia ke Q0 dan ke Q1. Q0 input A dia ke Q0, oke pas. Q0 input A dia ke Q1 juga, oke ada nih ya. Kalau kita input B, Q0 Q1 Q2. Q0 Q1 ada, Q2. Oh ini ada ya. Oke, Q1 input A itu inputan kosong ya, nggak ada inputan asing ya, jadi inputan kosong. Q1 inputan B dia ke Q0 Q1 Q2. Inputan B ke Q1 ada, Q0 Q2 ada. Oh di sini dia kurang. Sini saya salah nih. Seharusnya Q1-nya itu ada ke Q0. Q1 input B itu ada ke Q0 ya. Oh iya di sini. Sorry. Di sini saya salah diagram ya. Ini seharusnya dia ada ke sini ya. Ke Q0.
seharusnya ada ke Q0 itu Q1 input B Q0, berarti sini adalah B. Nah, sorry. Jadi dia Q1 input B itu ada ke Q0 ya. Oke, di sini. Saya salah diagramnya. Kurang satu. Nah, kita cek lagi yang Q2-nya, input A itu Q0, Q1. Q2-nya kita input A itu Q0 ada, oke. Terus ke 1. Waduh, salah banyak sih di sini. Oke, di sini tadi saya mau memperbaiki diagram yang baru, diagram yang menjadi NFA-nya. Nah, di sini kita cek kembali ya. Q0 input A itu ada Q0 dan Q1. Q0 input A ada Q0, oke. Q0 input A ada Q1, oke. Input B itu ada semuanya, Q0, Q1, Q2. Q0 ada, Q1 ada, Q2 ada, oke. Q1 input A, inputan kosong. Ya. Q1 inputan B ada semua. Q1, Q0 ada ya, B. Q1 input B. Q1 oke. Ini ke Q2 oke. Q2 input A, Q0, Q2 input A, Q0. Oh ya nih. Terus ada ke Q1 juga, oke. Input B-nya ada semuanya. Oke. Jadi ini diagram yang benar ya. Udah saya perbaiki tadi. Sorry, ada kesalahan sedikit. Dan oke, terima kasih. Sekian presentasi saya, penjelasan video saya. Maaf jikalau banyak kesalahan, banyak kekurangan, baik dari PPT ataupun salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Terima kasih.